kata kuncinya platformnya Pak Anies ini kan salah satunya perubahan atau pembaruan, tadi ajak orang muda dengan ide-ide baru. Bagaimana caranya atau apa rencana Pak Anies gitu ya untuk membawa pembaruan atau perubahan ini ketika banyak masalah-masalah itu tidak bisa sekedar diselesaikan dengan ganti pemimpinnya saja Pak, tapi masalah-masalahnya sangat-sangat sistemik gitu. Apa solusi-solusi sistemik yang Pak Anies bisa perkenalkan ke kita semua, terutama untuk isu-isu intergenerasional tadi, khususnya krisis iklim salah satunya. Terima kasih. Silakan Terima kasih, Abu. Gini, Abu, ini ya pertanyaan yang sampaikan Abu ini mendasar sekali terkait dengan bagaimana menyelesaikan masalah yang tidak mungkin diselesaikan hanya dengan keputusan satu orang saja. Nah, saya malah mau katakan, ini pendekatan yang sejak Republik ini didirikan, itu kita adopsi. Namanya gerakan. Republik ini tidak didirikan sebagai program. Republik ini didirikan sebagai gerakan. Coba bayangkan kalau program, hanya keputusan Soekarno, Hatta, dan kawan-kawannya di BPUPKI, kemudian rakyat menonton. Enggak tuh. Apa yang harus kita ambil lagi dari semangat itu? Semangat, kalau bahasa sekarang, kolaborasi. Negara jangan memonopoli urusan seakan-akan hanya milik negara. Lalu dalam negara hanya pimpinan-pimpinan saja yang menentukan. Bukan, justru pendekatannya harus kolaborasi. Pendekatannya mengajak kepada semua. Kalau saya sebut dengan istilah sekarang juga movement based solution. Solusinya itu gerakan dan lingkungan hidup adalah salah satu isu yang bisa dikerjakannya lewat gerakan. Itu salah satu contoh. Dalam gerakan ada program. Tapi sesungguhnya yang lebih besarnya adalah gerakannya. Jadi saya melihat apa sih cara membangun gerakan itu? Membangun gerakan itu begini. Ini menurut pengalaman selama ini kami lihat, membagikan perasaan pemilikan atas masalah. Masalah itu jangan dianggap milik negara saja. Masalah itu dianggap milik semua. Jadi let's own the problem. Kalau Anda merasa memiliki masalah itu, maka Anda akan mau terlibat di dalam menyelesaikan masalah. Tapi kalau Anda nggak merasa bagian dari masalah, ya Anda nggak mau ikut menyelesaikan masalah. Nah, hari ini seringkali kita ketemu dengan pemerintahan yang minta kepada rakyatnya tugas Anda cuma dua. Coblos saat pemilu, pilpres, pilkada, dan bayar pajak. The rest, let us do it. Oke? Tidak, harusnya kita mengajak kepada masyarakat, yuk terlibat di dalam pengambilan keputusan, dilibatkan di dalam diskusi, dilibatkan idenya, bukan partisipasi, tapi kolaborasi. Nah, kami melihat dengan pendekatan gerakan itu, maka masalah yang besar itu bisa kita selesaikan bersama-sama. Jadi pendekatannya gerakan. Follow up ya. Jadi makasih Pak Anies jawabannya. Memang indah ketika kita bicara tentang kolaborasi, semua owning problemnya. Cuma kenyataannya balik lagi ke masalah-masalah sistemik tadi ya, baik itu perubahan iklim, transisi digital, inklusi sosial, itu relasi kekuasaannya atau sumber daya di dalam proses kolaborasi kan tidak setara. Ketika masyarakat diajak untuk ikut owning the problem dan jadi part of solution itu satu hal Pak. Tapi gimana kalau di dalam tadi yang kolaborasi movement ini memang ada pihak-pihak atau sumber-sumber dari masalahnya sendiri Pak yang nggak mau owning the problem atau doesn't see the problem the same way. Dan begini, yang sering tidak mau kolaborasi itu pemerintah. Pemerintah itu paling enggan. Saya merasakan betul. Saya pernah merasakan di Jakarta mencoba mengubah. Yang lebih sulit berubah itu birokrasinya, bukan warganya. Kalau warganya mau kolaborasi, pemerintahnya nggak terbiasa kolaborasi. Pemerintah itu kebiasa ngerjain sendiri. Okay? Jadi, soliter Pak. Apa? Soliter. Sendiri aja gitu. Iya, kebiasa ngerjain sendiri. Sama kepentingan-kepentingan lain juga Pak, banyak di dalam prosesnya. Betul, saya kasih contoh ya. Kami di Jakarta itu ketika harus membangun kampung-kampung, itu kita terbiasa dengan pemerintah datang menyiapkan program, misalnya bangun pengerasan jalan, pengecoran jalan-jalan di kampung-kampung. Itu kita kerjakan sendiri, warga menonton. Kami ubah kemarin pendekatannya, dalam pengadaan barang itu ada tipe 1, 2, 3, 4. Tipe 1 itu dikerjakan oleh dinas, tipe 2 itu oleh kontraktor, tipe 3 dan 4 itu oleh masyarakat.
Nah kami mengerjakan tipe 3, tipe 4. Yang enggan siapa? Birokrasi. Nanti repot pertanggungjawabannya. Apa tipe 3, tipe 4 itu? Uangnya, dananya diberikan kepada ketua RW setempat. Ketua RW setempat merapatkan dengan seluruh warga untuk membangun, yang membangun mereka. Anggarannya dari kita, mereka yang belanja bahannya. Apa yang terjadi? Kualitas yang dibangun jauh lebih baik daripada kualitas yang dibangun oleh pemerintah sendiri. Karena mereka merasa this is our money. Dan Jakarta satu-satunya kota, satu-satunya provinsi yang mau mengadopsi pengadaan barang tipe 3, tipe 4. Nanti Anda boleh cek tuh namanya tipe 3, tipe 4. Kenapa? Karena itu tipe gerakan diberikan. Yang enggan siapa? Yang enggan birokrasi. Birokrasi kepengennya kerjain sendiri atau kasihkan kontraktor. Tapi pola ini memberdayakan masyarakat, mereka yang menyelesaikan sendiri. Nah, urusan lingkungan hidup sebenarnya banyak yang kita bisa kerjakan begitu. Berikan kepercayaan itu pada masyarakat. Bahkan kalau Anda lihat rumah-rumah susun yang baru, apakah akuarium, Bukit Duri, itu mereka bekas gusuran, kita bangunin kampung-kampung itu, perumahan, apa yang terjadi? Pengelolaannya tidak dikerjakan oleh negara. Mereka membuat koperasi, kemudian mereka yang mengurus apartemen itu atau rumah susun itu, bukan negara yang mengurusnya. Berikan kepercayaan itu pada rakyat, karena rakyat sesungguhnya mampu untuk menyelesaikannya dengan baik. Tinggal trust itu diberikan. Nah pendekatan inilah yang menurut saya harus diberikan. Pasti kita akan ketemu dengan situasi penyimpangan, itu fungsi pengawasan. Mau dikerjakan oleh siapapun, kalau nggak ada pengawasan juga bisa ada penyimpangan. Tapi jangan kita berprasangka bahwa setiap dititipkan pada rakyat nanti akan meleset, lebih baik dikerjakan oleh negara. Nah urusan lingkungan itu justru sebaliknya. Lingkungan kita banyak persoalan muncul karena negara, karena pelaku-pelaku besar di sini. Justru sekarang saatnya untuk give the opportunity for the people untuk involve, engage, and action. Gitu kira-kira. Mantap.